Wakil Gubernur tekankan OPD percepat pelaksanaan anggaran. Tidak ada anggaran khusus untuk pelaksanaan Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku Utara. Selamat malam saudara, Anda kembali menjumpai Maluku Utara hari ini, Senin 22 September 2025. Bersama saya Faradila Sultan Batua. Dua informasi akan kami rangkaikan dengan sejumlah informasi lainnya. Dan saudara dari bumi Maluku Kira, inilah Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi hari ini, saudara. Wakil Gubernur Maluku Utara menekankan kepada seluruh organisasi perangkat daerah untuk segera mempercepat pelaksanaan anggaran. Percepatan pelaksanaan anggaran dilakukan agar program pembangunan dapat berjalan sesuai target. Dalam apel pagi yang berlangsung Senin pagi, Wakil Gubernur Maluku Utara menekankan kepada seluruh OPD tentang pentingnya percepatan pelaksanaan anggaran di setiap sektor. Penegasan mengenai akselerasi implementasi anggaran disebabkan banyaknya keluhan yang diterima Wagub setiap harinya. Selain itu, keterlambatan pelaksanaan anggaran dinilai krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ya, kami mengajak kepada seluruh pimpinan OPD agar mempercepat pelaksanaan anggaran untuk menaikkan grafik realisasi anggaran, sehingga kami berharap perhatian khusus pada seluruh pimpinan OPD agar mempercepat pelaksanaan anggaran. Percepatan pelaksanaan anggaran dinilai krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Wakil Gubernur mengingatkan agar OPD lebih transparan, disiplin, dan menghindari keterlambatan yang berpotensi menghambat pencapaian program prioritas pemerintah daerah. Dengan percepatan pelaksanaan anggaran, diharapkan roda pembangunan di Maluku Utara dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faradila Sultan Batua, MG Fahri, TVRI Maluku Utara melaporkan. Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku Utara, Wakil Gubernur menegaskan agar panitia pelaksana bersama organisasi perangkat daerah segera melakukan berbagai persiapan. Wakil Gubernur menjelaskan, meski tidak tersedia anggaran khusus untuk perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi, seluruh pihak diminta tetap berinovasi dan berkolaborasi agar rangkaian kegiatan tetap berjalan lancar. Panitia dan OPD diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada. Hari ulang tahun kami berharap di tanggal 1 Oktober sampai 30 Oktober kami berharap euforia kegiatan semua ada hubungannya dengan Hari Ulang Tahun Provinsi. Momentum Hari Jadi Provinsi bukan sekadar acara seremonial, tetapi juga sarana memperkuat kebersamaan dan menumbuhkan rasa bangga terhadap daerah. Karena itu persiapan yang matang menjadi kunci agar perayaan tetap berlangsung meriah meski dengan keterbatasan anggaran. Faradila Sultan Batua, MG Fahri, TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemerintah Kecamatan Oba Utara memberikan dukungan penuh terhadap masyarakat di 13 desa dan kelurahan yang terus menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal. Meski perkembangan zaman semakin modern dan kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan Oba Utara terus meningkat. Kearifan lokal menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Oba Utara. Di tengah meningkatnya kepadatan penduduk dan derasnya arus modernisasi, masyarakat di 13 desa dan kelurahan tetap konsisten menjaga budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan leluhur. Kearifan lokal bukan hanya menjadi identitas daerah, namun penguat solidaritas sosial di tengah keberagaman. Dukungan yang diberikan pemerintah Kecamatan Oba Utara menjadi dorongan untuk menjadikan kearifan lokal sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di wilayah Oba Utara. Camat Oba Utara Rusdi Jamaluddin mengatakan, pelestarian kearifan lokal sangat penting agar generasi muda tidak teralihkan oleh pengaruh zaman yang semakin modern.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan nilai-nilai luhur yang telah ada sejak dahulu tetap menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dan perkembangan saat ini sangat pesat sekali tingkat kepadatan penduduknya. Akan tetapi setelah saya memperhatikan dari 13 desa kelurahan yang ada di Kecamatan Oba Utara, ini sangat proaktif sekali untuk bagaimana mendukung kearifan lokal. Jadi ini hanyalah hanya satu-satunya sebuah langkah untuk bisa mempengaruhi masyarakat sehingga tidak terjebak dengan pengaruh-pengaruh zaman yang akan bisa datang. Nah, kearifan lokal ini kalau tidak dibiarkan, ya dipastikan akan hilang dengan sendirinya, karena Oba Utara ini sekian banyak orang berdatangan dengan membawa sekian banyak adat dan aturan, kemudian dengan segala macam paham. Sehingga saya memperhatikan situasi di daratan Oba Utara ini untuk 13 desa kelurahan sangat mendukung sekali bagaimana mereka supportnya kepada kehadiran orang yang ada di sini, tidak membatasi, tetapi masyarakat yang ada di daratan Oba ini tetap melakukan dan mendukung kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kearifan lokal dalam rangka untuk bisa mengantisipasi situasi global yang akan ke depan terjadi di wilayah. Dukungan pemerintah Kecamatan Oba Utara terhadap masyarakat dalam menjaga kearifan lokal diharapkan dapat memperkuat jati diri daerah sekaligus melahirkan generasi yang tetap berakar pada budaya, meski terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sandi Sunarto, Henry Tananohi, TVRI Maluku Utara, melaporkan. Saudara, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini. Lu pada ikut semua. Iya, Bang. Siap. Seandainya kita sesederhana lidi ini cukup diikat toleransi, kita dapat bersatu lagi. Anda kembali bersama Maluku Utara hari ini dan berikut informasi selanjutnya. Petugas pos pengamatan Gunung Api Dukono mencatat terjadi 70 kali erupsi Gunung Api Dukono selama pekan kemarin. Meskipun saat ini status Gunung Api Dukono pada level 2 atau waspada, namun masyarakat tetap diimbau untuk selalu mengikuti perkembangan informasi yang telah terverifikasi. Laporan pos pengamatan Gunung Api Dukono menunjukkan pada Senin 15 September 2025 terjadi 19 kali letusan dengan amplitudo 16 sampai 13 mm. Gempa tektonik jauh 4 kali dengan amplitudo 7 sampai 30 mm. Pada Selasa 16 September 2025 terjadi kegempaan vulkanik dalam 1 kali dengan amplitudo 10 mm dan terjadi tremor menerus atau mikrometer terekam dengan amplitudo 1 sampai 5 mm. Rabu 17 September 2025 Gunung Api Dukono mengalami letusan 12 kali dengan amplitudo 6 sampai 7 mm dan vulkanik dalam 1 kali dengan amplitudo 8 mm. Pada Kamis 18 September 2025 Gunung Api Dukono tercatat terjadi 24 kali letusan amplitudo 6 sampai 7 mm, sedangkan gempa tektonik jauh terjadi 3 kali dengan amplitudo 12 sampai 34 mm.
Pada Jumat 19 September terjadi letusan gunung api Dukono 6 kali dengan amplitudo 7-10 mm dan terjadi gempa tektonik jauh 3 kali dengan amplitudo 12-34 mm. Selain itu pada Jumat kemarin juga terjadi tremor menerus pada gunung api Dukono yang terekam dengan amplitudo 1-6 mm. Sedangkan pada Sabtu 20 September, Gunung Api Dukono mengalami 7 kali letusan dengan amplitudo 6-7 mm dan tektonik jauh 1 kali dengan amplitudo 14 mm. Pada Minggu 21 September 2025 terjadi gempa tektonik 1 kali dengan amplitudo 30 mm dan tremor menerus dengan amplitudo 1-3 mm. Saat ini Gunung Dukono berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas mendaki dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km, serta mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin, sehingga area landaan abu yang tidak tetap, dan direkomendasikan agar masyarakat di sekitar Gunung Api Dukono untuk selalu menyediakan masker atau penutup hidung dan mulut untuk digunakan pada saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Masyarakat juga diingatkan agar selalu menerima atau mencari informasi dari sumber-sumber terpercaya. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Jalan penghubung antar Kelurahan Taduma dan Tugavo, Kecamatan Ternate Pulau tertimbun material longsor yang dibawa banjir karena intensitas curah hujan tinggi. Akibatnya jalan penghubung antar Kelurahan Taduma dan Tugavo, Kecamatan Ternate Pulau tidak bisa dilewati pada Sabtu kemarin. Jalan penghubung antar Kelurahan Taduma dan Tugavo yang merupakan jalan nasional untuk lingkar kota Ternate tertutup material longsor akibat intensitas curah hujan tinggi yang terjadi pada Jumat malam. Pada Sabtu 20 September 2025 pukul 8.30 waktu Indonesia Timur, luapan air membawa material batu, tanah dan batang pohon besar hingga menutup akses jalan penghubung dua kelurahan tersebut. Akibatnya aktivitas kendaraan roda 2 dan roda 4 menjadi macet. Warga setempat pun harus jalan kaki untuk menyeberang. Menurut Babinsa Sorda 2 Irwan Ternate, Kelurahan Taduma, kejadian tersebut terjadi akibat intensitas curah hujan yang berlangsung sejak Jumat pukul 4.00 waktu Indonesia Timur, mengakibatkan terjadinya banjir pada malam hari yang membawa material longsor dan menutupi akses jalan nasional untuk lingkar kota Ternate. Babinsa Serda 2 Irwan Ternate mengaku lokasi peristiwa memiliki jarak 200 meter dari pemukiman perkampungan. Ia juga menambahkan aktivitas masyarakat dan transportasi macet sejak pukul 6.00 sore kemarin. Ini kan berawal dari hujan kemarin sekitar 3:30, hujan nila. Kemudian hujan itu kan ada dia punya banjirnya, kemungkinan besar itu ada longsor atau apa di sebelah gunung sana. Jadi dia bawa material. Sekitar banjir keluar itu kan sekitar jam-jam 6:30-7 lah. Itu kan penyeberangan tidak bisa menyeberang ke ini dari antara Tugavo ke Taduma kan tidak bisa menyeberang karena tertutup material ini. Jadi karena tertutupnya berangka ini kan tetap tertutup karena material tertutup berangka, akhirnya air itu dia meluap bawa material, terus dia meluap di kiri kanan jalan, jadi tidak bisa lewat dengan ini. Babinsa mengatakan untuk proses penanganan masih menunggu pihak pemerintah setempat. Ia juga menambahkan kejadian tersebut tidak menelan korban jiwa, hanya bangunan jembatan yang mengalami kerusakan dan beberapa rumah warga yang terendam banjir. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basyur melaporkan. Saudara, informasi lainnya sesaat lagi, tetaplah di Maluku Utara hari ini. Bro, kenapa motor ini? Apa? Kenapa, bro? Nggak motor kan apa? Ini DP busi kotor. Kalau bukan DP aki, tidak bisa menyala, bro. Pantas sih. Dari mana ini, bro? Dari kantor ini habis lembur, banyak pekerjaan. Tinggal di mana, bro? Situ jalan trans, Kilongan.
Oh dekat rumah sakit? Ya, dekat rumah sakit. Ya, tahu. Bro, makasih banyak ini, coba bantu Badorong ini, bro. Bro juga. Ya apa-apa, soal gitu tuh orang harus baku bantu. Toh? Siap. Thank you, bro, thank you. Yoi. Lu pada ikut semua. Iya, Bang. Siap. Seandainya kita sesederhana lidi ini cukup diikat toleransi, kita dapat bersatu lagi. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami dan berikut kita saksikan bersama informasi Klik Sulampa, Sulawesi, Maluku dan Papua. Klik Sulampa kita awali dari Papua Barat. Saudara pemerintah Kabupaten Manokwari melalui rapat lanjutan pemekaran distrik dan perubahan nama distrik di wilayah Kabupaten Manokwari, di mana dalam rapat tersebut telah resmi menggantikan nama 2 distrik sesuai usulan masyarakat adat. Rapat lanjutan pemekaran wilayah yang berlangsung di ruang Sasana Karya Kantor Bupati Manokwari Kamis 18 September 2025, di mana rapat tersebut yang dipimpin langsung Bupati Manokwari bersama jajaran pemerintah Kabupaten Manokwari, DPRK Jalur Otsus, para kepala distrik, kelurahan, dan kepala kampung, serta tokoh masyarakat dari kedua wilayah distrik tersebut. Salah satu keputusan penting dari agenda rapat tersebut adalah perubahan nama distrik hasil pemekaran. Distrik Manokwari Timur resmi direkomendasikan berubah menjadi Distrik Munhayam Dore, sementara Distrik Tanah Rubuh berubah menjadi Distrik Syeti Udung Bowu. Perubahan nama dipandang perlu untuk menghormati kearifan lokal sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat asli setempat. Bupati Manokwari Hermus Indo dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa pentingnya suatu pemekaran wilayah distrik agar pelayanan publik tidak hanya menyangkut aspek administrasi, tetapi menjadi bagian dari strategis mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Manokwari. Dengan adanya pemekaran, pemerintah optimis pelayanan kepada masyarakat akan lebih aktif dan efektif serta efisien dan juga dapat menjangkau daerah-daerah yang selama ini sulit terlayani. Karena itu mari kita kembalikan diri kita pada akar sejarah dan juga akar budaya kita, sehingga kita pastikan bahwa ini bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang jauh dari ke depan. Kemudian yang kedua, ya, kita juga ini bagian dari proses transformasi yang sedang kita perjuangkan di Kabupaten Manokwari, di mana kita juga melepaskan diri dari dekolonisasi, ya, yang selama ini sudah kita menggunakan nama-nama yang lain. Ayo kita melepaskan diri dari situ. Jadi kita bukan dalam masa penjajahan lagi. Jadi kemarin ya kita kembali sebagai bangsa, tapi juga sebagai suku yang merdeka di atas tanah dan negeri kita sendiri.
Berita acara hasil rapat lanjutan akan dijadikan acuan resmi dalam tahapan berikutnya, sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah daerah mengenai pemekaran dan perubahan nama distrik. Selain itu, rapat dilanjutkan juga sekaligus menandai keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintah dengan tetap mengedepankan nilai adat dan budaya masyarakat Papua. Maurits Rumaropen, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita ke Sulawesi Barat, Saudara. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat mendukung program Gerakan Mandaras yang dicanangkan oleh Pemprov Sulbar dalam rangka menuju Sulbar Cerdas dengan mewajibkan 20 buku harus dibaca. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Barat Mustari Mula menyampaikan bahwa gerakan Sulbar Mandaras terus digalakkan di sekolah naungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yakni SMA dan SMK. Program Sulbar Mandaras merupakan program yang diinisiasi langsung Gubernur Sulawesi Barat Dr. Suhardi Duka dalam mendukung visi misi ingin membawa Sulbar cerdas di masa yang akan datang. Sulbar Mandaras mewajibkan pelajar membaca 20 buku dan 2 diantaranya harus dibaca oleh para pelajar, yaitu buku Pejuang Kemerdekaan Haji Andi Depu dan Pahlawan Hukum Baharudin Lopa. Buku kisah perjuangan Haji Andi Depu mengajarkan dan menanamkan nilai perjuangan dalam kemerdekaan Indonesia. Semangat juang dapat menjadi motivasi bagi setiap pelajar untuk ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara bukti kisah pahlawan hukum Baharudin Lopa dapat memotivasi siswa untuk mengenal hukum dan menegakkan keadilan. Untuk menuju Sulbar Cerdas, maka dibuat program Sulbar Mandaras. Dan ini menjadi wacana nasional. Kemarin Pak Gubernur diundang khusus menjadi pembicara narasumber di hadapan para peserta pemangku kepentingan tingkat nasional pada program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional. Dan Pak Gubernur diberi kesempatan untuk memaparkan bagaimana konsep gerakan Sulbar Mandaras ini. Ya. Gerakan Sulbar Mandaras ini ditujukan kepada siswa-siswi di bawah kewenangan provinsi yaitu SMK dan SMA, itu diwajibkan membaca 20 buku selama masa periode pendidikannya itu. Tapi 2 buku itu menjadi buku wajib, yaitu buku Baharudin Lopa dan buku Andi Depu. Tetapi 18 buku itu adalah buku-buku memang yang telah dikurasi untuk cocok dibaca untuk anak SMA dan SMK. Termasuk dari Seletas Sederajat dari Alia. Ya. Mustari menambahkan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulbar akan berupaya menyediakan buku kisah perjuangan Haji Andi Depu dan Baharudin Lopa dan buku lainnya yang sifatnya pinjam pakai didistribusi ke pihak keperpustakaan sekolah. Hirah Mambali Mansyur, Muhammad Adam melaporkan. Sementara itu di Sulawesi Selatan, warga Dusun Kaleleng dihebohkan dengan kemunculan pohon pisang yang tak biasa. Buah dari pohon ini tumbuh bukan di ujung batang, melainkan tepat di bagian tengahnya. Fenomena unik ini sontak menarik perhatian sebagian warga Desa Saotenga, Kabupaten Sinjai. Berbeda dengan pisang pada umumnya, tandan pisang tumbuh menjuntai di pucuk batang. Namun pisang ini justru muncul dari bagian tengah yang tumbuh ke arah samping. Pohon pisang yang tak lazim ini pertama kali ditemukan oleh salah seorang warga, Hasna. Saat itu ia sempat tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Buah pisang yang tumbuh bukan di ujung batang, melainkan tepat di tengah. Meski bentuknya tidak biasa, pisang tersebut tetap subur dan berkembang. Sekitar tetes ya. Arah ini. Nak nami kuis ngero ka tetes siaga kuitai. Anak kita jang. Lawa jambang ke dia. Laruasa yangin naga. Yangin. Nak tonang karet deitai. Dugaan sementara fenomena langka ini terjadi akibat gangguan dalam proses pembentukan bunga yang menyebabkan penyumbatan dan pertumbuhan buah di posisi yang tidak seharusnya. Dari Kabupaten Sinjai, Mustari Pardi melaporkan.
Saudara, demikian informasi Klik Sulampa dan berikut kita ikuti bersama informasi perakiraan cuaca yang akan berlaku besok Selasa 23 September 2025 di wilayah Maluku Utara. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Faradila Sultan Batua mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Namun jangan beranjak dulu karena berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan program acara Pesona Indonesia. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.